wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aisyah Yusuf Official. Untuk kisah horor pada kesempatan kali ini masih ada sebuah cerita dengan judul cerita pada kisah horor ini adalah Kampung Pesugihan. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa untuk tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor yang terbaru dari channel ini. Dan seperti apa kisah horor yang berjudul Kampung Pesugihan? Langsung saja kita ke ceritanya. Hari itu saya bersama suami dan teman suami yang kita sebut saja namanya adalah Radit beserta istrinya hendak berziarah ke makam keluarga Radit di sebuah pemakaman daerah Subang. Saya dan suami berangkat dari Kerawang ke Purwokerto menjemput Radit, dan kami pun berangkat dengan menggunakan 2 sepeda motor. Kemudian berangkatlah kami menuju Subang dan motor saya berada di belakang motor Radit karena Radit yang hafal jalannya. Namun entah kenapa perjalanan kami begitu sangat lama, yang seharusnya 2 jam sudah sampai ke lokasi. Ini sudah 3 jam lebih belum sampai juga. Apa kita kesasar ya? Tanyaku pada suami. Suami menjawab, kita ikuti saja motornya Radit. Di tengah perjalanan, kami melewati perkampungan dan juga persawahan yang sepi dan melewati jembatan. Di situ saya melihat ada sekitar 3 orang sinden dengan mengenakan kebaya dan selendang yang sedang menari. Saya langsung mengucap, Astagfirullahalazim. Dalam hati, apa ini kampung sinden? Ini kampung sinden ya? Kok banyak sinden di sini? Tanyaku pada suami. Cantik nggak sindennya? Kalau cantik minta 1 jawab suami sambil bercanda. Langsung aku pukul tuh punggungnya. Kalau ngomong yang benar, emang mau kalau dia ngikutin kita? Seketika itu suami langsung mengucap Astagfirullahalazim, dan kami pun melanjutkan perjalanan mengikuti motornya Radit yang gak tahu kapan sampainya. Tiba-tiba telinga saya mendengung kencang banget. Saya gak bisa mendengar apapun. Dalam hati saya, apalagi yang akan terjadi nih? Tiba-tiba saya melihat sesosok makhluk tidak mengenakan baju. Telinganya besar, runcing, penampakannya ini mirip sekali seperti yang di film horor, dengan mata yang sangat lebar dan menatap ke arah saya. Namun saya gak berani menoleh karena takut. Namun setelah melewati makhluk itu, alhamdulillah telingaku kembali normal. Setelah agak jauh dari tempat itu, motor Radit berhenti dan saya pun berhenti. Kita kesasar, kata Radit. Kok bisa sih? Ini kan arah mau ke rumahmu. Masa bisa kamu lupa? Tanya suami. Gak taulah, entah kenapa bisa nyasar jauh banget sampai berjam-jam. Dalam hati, gila aja kita disasarin, biar saya lihat yang beginian kali. Dan akhirnya kami putar balik mencari jalan yang benar. Dan seketika itu saya melihat sesosok seorang kakek-kakek memakai baju hitam dengan membawa golok. Kelihatannya seperti jawara zaman dulu. Dan dalam hatiku pun refleks mengucapkan Sampurasun ngiring ngalangkung, dan kakek-kakek itu pun langsung menganggukkan kepalanya. Setelah beberapa lama sampailah kita ke tempat tujuan di sebuah pemakaman yang berada di daerah Subang. Waktu menunjukkan sudah pukul 16.30. Setibanya di sana saya dikagetkan dengan tradisi dari daerah sana, yang dimana setiap makam dibuatkan payung, tapi payungnya bukan payung seperti biasanya. Saya pun bertanya kepada Radit, ini kenapa makamnya semua memakai payung? Dan Radit pun menjawab, ya teh, ini sudah adatnya seperti ini, makanya dinamakan Kampung Pesugihan. Dan yang lebih heran lagi, banyak sekali orang yang berziarah ke pemakaman ini. Karena memang orang-orang sini tuh kalau hari Jumat atau hari Kamis menjelang malam Jumat, banyak dari anggota keluarga yang berziarah. Dan tanpa sadar, kaki saya melangkah ke arah 3 pemakaman yang pusarannya dengan menggunakan batu-batu besar. Saya pun membacakan surah Al-Fatihah
dan mendoakan makam tersebut. "Ini makam siapa ya?" tanyaku pada Radit. Radit pun menjawab, "Kata orang-orang sih ini makam juara zaman dahulu." Dalam hati, wah pantes aja kaki ini langsung tertuju ke makam ini. Dan kami pun menuju makam keluarga Radit dan berdoa. Setelah selesai berdoa, saya menatap pohon kiara yang sangat besar. Di situ saya melihat sesosok kakek-kakek dengan mengenakan duduki atau tudung dari bambu dengan menatap ke arahku. Dan saya bertanya ke Radit, emang di sini ada kakek-kakek yang mengenakan duduki ya?" Radit menjawab, "Iya, dia adalah kuncen pemakaman ini dan sudah meninggal." Karena waktu sudah semakin sore, takut keburu maghrib, akhirnya kami beristirahat ke rumah istrinya Radit yang rumahnya gak jauh dari pemakaman tersebut. Sekitar 1 jam hari sudah gelap. Kami sampai di rumah istrinya Radit. Ruangannya ini besar namun tidak terawat karena rumah istrinya Radit ini cuma ditempati ketika pas lebaran saja. Orang tuanya semua tinggal di Tangerang. Namun ketika saya sampai di rumah itu, saya dikagetkan dengan sesosok pocong mumun di samping pohon pisang sebelah kanan dan macan sebelah kiri. Langsung saya mengucap, "Astagfirullahalazim, ini kampung serem amat." Dan kami pun masuk. Karena tempatnya masih kotor, saya dan istrinya Radit pun bersih-bersih. Kami menyapu dan mengepel lantai agar bisa beristirahat. Setelah selesai beres-beres, kami pun bergantian melaksanakan sholat maghrib. Ketika saya sholat maghrib, saya melihat sosok pocong itu sedang berdiri di hadapan jendela dan menatap ke arah saya. Dalam hati, mau lari tanggung, ya udah dilanjutkan aja sholatnya. Setelah selesai sholat, istrinya Radit menyiapkan kopi hitam. Padahal saya nggak biasa minum kopi hitam, apalagi kalau malam Jumat, paling nggak mau. Namun karena nggak ada kopi susu, ya sudah saya minum. Ketika saya meminum kopi, terdengar suara, "Neng, Abah minta kopi." Sontak saya menjawab, "Bikin aja sendiri kopinya." Sambil meminum kopi, pandangan mata saya tertuju ke kamar pertama karena kamar itu gelap dan gak ada lampu, dan pintunya pun terbuka. Seketika itu saya melihat sesosok perempuan berbaju putih, berambut panjang, sedang tiduran sambil mengusap-ngusap rambutnya, menatap ke arah kami. Sosok perempuan itu sambil tertawa-tawa manja, seolah-olah sedang menggoda kami. Belum selesai pemandangan sosok perempuan itu, saya melihat ke arah luar rumah. Ada banyak banget tuyul-tuyul dan makhluk lain yang berkeliaran. Ada 2 tuyul yang berdiri melihat ke arah saya. Mungkin kalau saya rasa itu tuyul kakak beradik. Sontak saya berkata, ada tuyul tuh ngeliatin kita." Dan istri Radit pun bilang, "Teh tahu nggak jauh dari daerah sini tuh ada kampung pemujaan. Pantesan aja banyak tuyul yang berkeliaran," ungkap saya. Malam udah larut. Sepertinya kondisi tidak memungkinkan untuk kita menginap di rumah itu. Akhirnya, kami pun memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Dan cerita tentang kampung pesugihan sampai di sini.